Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amaruddin, NIM 1831041160 dari kelas Penjaskes Rek E angkatan 2018. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biomekanika olahraga melalui PPT saya. Oke, lanjut. Biomekanika. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang biomekanika. Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan tubuh manusia yang dipengaruhi oleh sistem anatomi tubuh, fisiologis dan psikologi yang dilihat dari segi mekanika. Biomekanika membahas bagaimana tulang, otot, jaringan lunak, tendon, dan ligamen bekerja sehingga menghasilkan gerakan yang halus dan terkontrol dengan baik. Gerakan ini tentunya didapat dengan latihan. Menurut Depdiknas dalam kurun 2000.222 biomekanika olahraga adalah hal yang berurusan dengan pengaruh daya hukum alam terhadap tubuh manusia selama aktivitas fisik berlangsung. Objek formal dari ilmu biomekanika olahraga adalah mempelajari atau menganalisis gerakan manusia melalui aktivitas fisik dalam rangka membentuk dan pendidikan dengan tujuan menghasilkan suatu perkembangan gerak yang diaplikasikan pada teori kepelatihan dalam profesional keolahragaan yang terdiri dari olahraga kesehatan, pendidikan jasmani, dan kesehatan kepelatihan olahraga. Oke, ruang lingkup biomekanika. Ruang lingkup biomekanika meliputi developmental biomechanics of exercise, rehabilitation, mekanis, equipment, design, dan sport biomechanics dalam kurung biomekanika olahraga. Lanjut. Kinesiologi mekanika merupakan suatu wawasan studi gerak tubuh dan olahraga dengan menggunakan dasar pengetahuan mekanika seperti gerakan merupakan elemen utama pada sebagian besar olahraga. Jadi di sini sangat jelas bahwasanya manusia salah satu yang perlu kita miliki adalah namanya elemen pada gerakan utama pada sebagian besar olahraga. Gerakan dapat berbentuk pergerakan seluruh tubuh atau gerakan benda atau alat yang diakibatkan oleh kerja tubuh. Gerak adalah sebuah fungsi dari kecepatan dan arah yang harus kita gerakkan di bagian tubuh tersebut. Jadi di sini sangat jelas bahwasanya tujuan pergerakan tubuh kita itu kita harus tahu gerakan apa yang kita lakukan. Supaya membentuk pola dari tubuh kita, bahwasanya gerakannya ini pas dan jangan asal gerak untuk melakukan sesuatu. Itulah yang namanya biomekanika. Lanjut. Biomekanika gerak dalam olahraga basket. Dalam olahraga basket ada beberapa yang harus kita lakukan dalam pergerakan suatu permainan. Yang pertama adalah teknik dasarnya dulu. Teknik dasarnya yang pertama adalah passing. Passing adalah pengoperan bola kepada teman, dan catching adalah menerima bola dari operan teman. Chest pass adalah jenis passing yang paling efektif, apalagi pada saat pemain tidak dijaga. Untuk teknik chest pass dimulai dengan posisi dribbling dan ibu jari menghadap ke bawah.
Ibu jari menghadap ke atas saat memegang bola, maksudnya agar saat didorong bola akan berputar ke belakang, dalam kurung backspin. Pada akhir gerakan, ibu jari harus menghadap ke bawah. Ingatkan pemain untuk melakukan pivot dalam passing. Bounces pass. Passing ini direkomendasikan untuk digunakan pada sasaran yang melakukan backdoor cut dan pada saat pemain di trap sehingga kesulitan mencari passing lane. Gerakan yang dilakukan hampir sama dengan chest pass. Hanya saja arah bola dipantulkan ke 2 sampai 3 dari jarak penerima bola. Passer perlu memperkirakan agar nantinya bola menentukan ke arah pinggul penerima. Overhead pass sangat efektif digunakan saat tim defender menggunakan zone defense. Beberapa tips yang perlu diperhatikan dalam melakukan advance pass adalah baseball pass. Baseball pass biasanya digunakan untuk melakukan passing jarak jauh. Pada posisi awal, pemain menempatkan bola di salah satu sisi kepala dan posisi kaki paralel stances. Lalu, kaki pada sisi yang sama dengan tangan yang memegang bola ditarik ke belakang. Titik tumpu terletak pada kaki ini. Hand off pass merupakan passing yang diberikan secara langsung kepada penerima tanpa melakukan pelemparan. Biasanya si passing melakukan blok terhadap defendernya maupun defender penerima, sehingga penerima bebas untuk melakukan scoring atau menarik defender lain agar membebaskan pemain yang lebih berpeluang melakukan scoring. Hook pass yakni passing dengan menggunakan satu lengan didahului dengan lompatan dan biasanya mengarah 90 derajat dari arah lari passer. Kita lanjut di shooting. Shooting sudah terlintas di pemikiran kita bahwasanya shooting itu adalah memasukkan bola ke jaring lawan. Berarti kita tembak langsung ke jaring lawan tanpa terlalu dijaga oleh tim lawan sendiri. Di sini ada pun beberapa dasar-dasar shooting basketball. Di sini perlu kita perhatikan bahwasanya menembak bola basket adalah baik seni dan sains. Menembak bola basket adalah sebuah bentuk seni. Sebuah bentuk seni atau posisi tangan atau gerakan tangan untuk mengarah ke jaring lawan tersebut untuk mencetak suatu poin. Jadi seorang pemain harus betul-betul meyakinkan bahwasanya tembakan saya untuk memasukkan bola ke jaring lawan ini benar-benar pas dan tepat. Jadi di sini bahwasanya biomekanika seseorang di sini harus betul-betul meyakinkan bahwasanya pergerakan saya sudah pas. Lanjut. Jadi bentuk seni karena melibatkan tersetel koordinasi tangan, mata daripada keterampilan motorik kasar. Sebagai contoh, tidak seperti keterampilan seperti sikap defensif dan berputar yang relatif tidak berubah-ubah. Bentuk penembakan sangat individualistik. Baik, adapun beberapa mekanisme shooting basketball
Semua dasar-dasar basket ofensif saling terkait shooting, tergantung pada keseimbangan yang baik dalam melaksanakan berbagai gambar dan gerak kaki yang memungkinkan pemain untuk mendapatkan terbuka untuk tembakan. Terus lanjut, yang kedua adalah elemen basketball shooting akurasi. Jadi di sini bahwasanya semua orang di basket ingin menjadi penembak yang baik dan pencetak gol yang tinggi. Bahwa tidak semua orang ternyata menjadi penembak basket yang baik atau pencetak gol tinggi. Mungkin terutama disebabkan oleh kegagalan untuk memahami unsur-unsur yang terlibat dalam penembakan basket dalam kemampuan orang tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya gerakan yang dalam elemen basket dalam diri kita sendiri, bahwasanya kesalahan adalah suatu pelajaran bagi kita, bahwasanya posisi saya atau mekanisme saya, gerakan tubuh saya kalau posisi seperti ini melenceng. Pada saat posisi saya seperti ini, bolanya akan tepat, shootingnya akan tepat. Itulah gunanya elemen dalam diri kita, untuk mempelajari bahwasanya elemen saya ketika atau posisi saya seperti ini kurang memungkinkan, kurang aktual. Makanya kita belajar dari elemen tersebut. Contohlah kesalahannya di sini, posisi kaki saya seperti ini, posisi tangan saya seperti ini, cara melempar saya seperti ini. Itu adalah sesuatu yang perlu kita pelajari dalam diri kita sendiri, bahwasanya elemen saya ini kurang pas. Oke, lanjut. Praktek menembak dalam basket. Bahkan tanpa memiliki apa yang pelatih mempertimbangkan, bentuk basket menembak, pemain bisa melalui berjam-jam praktek menjadi penembak basket yang baik dan pencetak gol efektif jika ia memiliki setidaknya minimal koordinasi tangan atau mata. Cara berdiri pada shooting, karena tembakan basket dapat diambil dari setiap posisi tubuh, bahwasanya di sini saya lagi jelaskan bahwasanya posisi tubuh harus betul-betul aktual, harus betul-betul bahwasanya kita yakinkan bahwasanya ketika posisi saya seperti ini, penembakan saya mungkin akan tepat, sasaran saya akan tepat. Di sini perlu kita perlu sadari bahwasanya pelajari diri kita masing-masing, bahwasanya posisi saya, tembakan saya, itulah gunanya namanya elemen atau gerakan tubuh yang kita pelajari. Di sini dikatakan bahwasanya kebutuhan untuk keseimbangan ketika menetapkan diri untuk mengambil tembakan. Sudah tentu ya bahwasanya di sini posisi kita sangat perlu ya. Oke. Lanjut di karakteristik kondisi fisik. Ada beberapa education, daya tahan, kekuatan, strength, kecepatan yang perlu kita lakukan dalam mendribbling bola, untuk gerakannya, bagaimana mekanismenya. Itu adalah semua yang terkandung dalam yang namanya biomekanika gerakan tubuh. Daya ledaknya, flexibility, beberapa otot yang berperan. Seperti otot yang paling berperan adalah struktur yang mengubah energi kimia menjadi energi panas dan kerja dalam mempelajari gerakan olahraga dan latihan secara biomekanika. Otot-otot yang penting adalah otot-otot rangka yang digunakan untuk bergerak dan untuk membentuk tubuh. Kekuatan mekanika otot adalah tingkat perubahan kekuatan seketika dengan panjang. Itu adalah memiring ke ketegangan otot. Kurva panjang otot yang tidak terangsang memiliki kekuatan rendah dalam kurun atau kepatuhan tinggi. Kekuatan sering dianggap berada di bawah kendali refleksi dengan peraturan melalui kedua komponen panjang reptor gelondong otot dan komponen terus balik kekuatan organ tendon Golgi. Oke, sifat otot adalah sebagai berikut. Regangkan otot,
dan akan memperpanjang dalam kurun ekstensibilitas, hapus peregangan, dan akan kembali ke posisi istirahat atau normal. Sendi, secara keseluruhan sendi diklasifikasikan menurut pergerakan mereka lakukan dalam sendi berserat tepi tulang diikat oleh lapisan tipis perostum. Stabilitas dan mobilitas sendi. Stabilitas atau mobilitas sendi adalah perlawanan sendi untuk berpindah. Ini tergantung pada faktor-faktor berikut, seperti bentuk struktur tulang, pengaturan ligamen, penyusunan fascia tendon dan aponeurosis, posisi sendi, tekanan udara. Kontraksi otot tergantung pada posisi relatif tulang pada sendi. Otot mungkin memiliki komponen kekuatan yang mampu menarik tulang sendi. Hal ini sangat penting ketika struktur tulang tidak stabil. Oke, lanjut stabilitas. Oke, terima kasih. Inilah hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Seiring malam yang mulai beranjak ke peraduan, mengelus-elus mata seolah mimpi indah jadi kenyataan. Seiring itu pula ingin kontarkan permohonan maaf yang tak terhingga, sebab tiada gading yang retak, tiada luka yang terbentak, tiada tulul yang tak botak, dan tiada manusia luput dari dosa dan kesalahan. Sekian dari saya Muhammad Amaruddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.